Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi persamaan eksponensial. Nah, ini adalah untuk matematika tingkat SMA. Oke, nanti kita bahas satu soal, bagaimana bentuk soal dan cara penyelesaiannya. Untuk itu, simak videonya sampai selesai. Oke, sekarang kita langsung saja mulai ya. Oke, ini soalnya ya. Jika diketahui alfa dan beta merupakan akar-akar dari 3 pangkat 2x ya, dikurangi 36 3 pangkat x ditambah 243 sama dengan 0, maka nilai mutlak dari alfa dikurangi beta adalah, oke, kita akan mencari ya. Oke, kalau ada soal seperti ini, maka coba tujuan kita adalah mencari apa? Akar-akar ini ya, nilai x ini ya. Nah, langkah pertama, coba kita tulis dulu soalnya ini ya, 3 pangkat 2x dikurangi 36 3 pangkat x ditambah 243 sama dengan 0. Nah, di sini ada bentuk pangkatnya ada 3 pangkat x. Ya, kemudian ada 3 pangkat 2x. Maka langkah paling mudah kita buat bentuk 3 pangkat x ya. Di sini 3 pangkat 2x, ini kita ubah ke pangkat 3x, maka menjadi 3 pangkat x dikuadratkan ya. Jadi langkah pertama kita ubah dulu ini, 3 pangkat 2x kita ubah pangkat 3 pangkat x pangkat 2. Kemudian ini dikurangi 36 3 pangkat x ya, ditambah 243 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita misalkan ya. Kita misalkan dulu P sama dengan 3 pangkat x. Nah, maka bentuknya ini menjadi apa? P kuadrat ya, dikurangi 36P ditambah 243 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat. Oke ya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya kita faktorkan. Nah, tujuan kita di sini menentukan nilai P dulu ya, nilai P yang memenuhi. P kuadrat dikurangi 36P ditambah 243. Coba kalau kita faktorkan ya, kita cari pasangan bilangan. Bila dijumlah itu minus 36, kalau dikali 243 itu berapa? 27 dan 9 ya. Oke, sehingga kita ubah menjadi P dikurangi 9 dikali P dikurangi 27 sama dengan 0. Nah, kalian bisa melihat cara memfaktorkan untuk persamaan kuadrat di video lain. Oke, sekarang kita peroleh ini ya, perkalian P dikurangi 9 dengan P dikurangi 27 sama dengan 0. Nah, maka di sini kita peroleh P dikurangi 9 sama dengan 0 ya. Kemudian P dikurangi 27 sama dengan 0. Nah, di sini kita peroleh berapa? P sama dengan berapa? P sama dengan 9 ya. Kalau di sini P sama dengan 27. Nah, setelah kita menemukan P, kita akan mencari nilai penyelesaiannya, nilai alfa dan beta, atau kita mencari nilai X-nya ya. Oke, sekarang untuk P sama dengan 9 dulu. Tadi kita misalkan apa? 3 pangkat X sama dengan P gitu ya. Atau P sama dengan 3 pangkat X, berarti ini P kita ubah ke 3 pangkat X sama dengan 9 ya. Kemudian di sini 3 pangkat X sama dengan 27. Nah, nanti kita akan menemukan nilai X masing-masing ya. 3 pangkat X sama dengan 9 ini dulu ya. Kita tahu bahwa 9 itu kan 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. Nah, jadi berikutnya ini kita samakan 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2. Maka X-nya sama dengan 2. Gitu ya. Kemudian di sini 3 pangkat X sama dengan, di sini kita misalkan alfa dulu ya. Kita misalkan alfa dulu sama dengan 2. Kemudian di sini 3 pangkat X sama dengan 27. Maka X sama dengan 3 pangkat 3 ya. Kan 27 itu kan 3 pangkat 3. Maka 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 3. X-nya sama dengan 3. Nah, anggap saja ini yang kedua kita tulis beta. Nah, bolak-balik nggak masalah ya ini ya. Nah, kita tahu alfanya sama dengan 2. Betanya sama dengan 3. Nah, soalnya itu nilai mutlak dari alfa dikurangi beta. Berarti sama dengan mutlak dari 2 dikurangi 3. Atau mutlak dari minus 1. Gitu ya. Nah, jadi nilai mutlak dari minus 1 itu adalah 1. Oke ya. Nah, jadi nilai mutlak alfa dikurangi beta adalah 1. Oke, sudah paham ya cara mencari akar-akar dari persamaan eksponensial. Ya, begitu.
Ya, demikianlah tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.